Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Selamat memasuki minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kita bersyukur kepada Allah kita dalam Kristus Yesus, bahwa oleh karena cinta kasih-Nya kita masih terus dipelihara hingga dengan hari ini, dan kita dimungkinkan untuk ada di dalam persekutuan yang beribadah di tempat kita masing-masing. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan NKB 133, baitnya yang pertama hingga pada baitnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi saudara-saudara oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, nas yang membimbing kita pada saat ini terambil dalam Mazmur pasal 8, ayatnya yang ke-6 hingga pada ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 8 ayat 6 hingga pada ayatnya yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Demikian nas pembimbing ini dan Kidung Jemaat 322 bait pertama dan kedua kita nyanyikan Terang Matahari. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Karena dekatlah Tuhan kepada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong mereka yang lemah lembut hatinya. Marilah berdoa. Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami tidak mendengarkan suara-Mu, melainkan selalu menuruti suara hati kami sendiri. Kami selalu mencari kepentingan sendiri, tidak peduli dan mengabaikan tanggung jawab kami terhadap sesama bahkan alam ciptaan. Tetapi sungguh Engkau Bapa yang panjang sabar dan murah hati, yang tetap setia mengasihi meski banyak kali kami berlaku tidak setia padamu, dan yang tidak membalas kepada kami setimpal dengan kesalahan dan dosa kami. Kami mohon, ampunilah dan hapuskanlah segala dosa kami. Pimpinlah kami pada kehidupan yang kekal oleh karena pertobatan yang benar. Kami mohon semua ini karena kasih-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh menyatakan pengakuan dan penyesalan kita yang sungguh di hadapan Allah untuk segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kita lakukan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami beritakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus Yesus. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 44 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian berita anugerah
bagi kita sekalian, dan kita bersama-sama menyanyikan NKB 3 baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita masuk dalam puji-pujian, dan karena itu jemaat dimohon berdiri. Kita akan menyampaikan puji-pujian ini secara berbalas-balasan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang melakukan segala keajaiban, yang memberi roti kepada segala makhluk. Kidung Jemaat 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat disilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan, dan oleh karena itu marilah kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kiranya hati serta pikiran kita boleh diterangi dan kita memperoleh pengertian yang benar tentang sabdanya. Marilah berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah penolong kami, yang adalah Immanuel itu. Kami bersyukur bahwa hingga dengan saat ini kami terus dituntun dan disertai memasuki
hari-hari yang baru di tahun yang baru ini. Dan kini kami telah tiba di hari yang ketiga di tahun ini ya Tuhan. Kami boleh menyaksikan karya Tuhan yang begitu ajaib di hidup kami, bahwa penyertaan-Mu sempurna adanya. Karena itu layaklah jikalau pada kesempatan ini ketika kami berhimpun memuji menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kami. Layaklah jikalau pada saat ini kami terus memohon tuntunan-Mu, supaya kami boleh tetap berjalan pada jalan selamat-Mu. Dan kami imani sungguh bahwa firman kebenaran-Mu itulah yang menjadi pandu kami. Firman kebenaran-Mu itulah yang akan senantiasa mendidik kami dalam kebenaran, menegur kami, dan memperbaiki kelakuan kami. Bapa di sorga, kami mohon kiranya ada pengurapan yang daripada-Mu atas kami sekalian. Sehingga oleh karena pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mengerti isi kitab Kudus-Mu, dan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu pula kami disanggupkan untuk menghidupi firman-Mu. Mari ya Bapa, bersabda untuk kami, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua bagian, yaitu yang pertama dari Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40, dan bacaan yang kedua terambil dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan sabda Tuhan ini, Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 40. Demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, atau segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian firman Tuhan yang datang menjumpai kita sekalian dalam persekutuan yang beribadah pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabdanya, memelihara itu dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu keseimbangan dalam hidup. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Biasanya tanggung jawab iman orang percaya itu selalu dipahami dan diterjemahkan hanya dalam hal-hal ritualnya saja, seperti beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang salah dengan hal ini. Tetapi sesungguhnya tanggung jawab iman kita tidak hanya sebatas itu. Kita harus melihat kehidupan ini secara utuh di dalam karya penciptaan Allah yang utuh itu. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini, manusia, alam semesta, dan binatang-binatang. Karena itu manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah yang baik, dia akan selalu memiliki keterhubungan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Namun nyatanya Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia atau kita ini seringkali lebih banyak berfokus pada diri kita sendiri, sehingga kita menjadi lalai dengan kehidupan di luar diri kita. Nah, ketika kita lalai dengan kehidupan di luar diri kita, maka hasilnya adalah kita melihat ada begitu banyak kerusakan yang terjadi di luar sana. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di sekitar kita. Seperti kita melihat kerusakan alam yang luar biasa
dieksploitasi dan diperdagangkan. Nah, di tengah kondisi yang demikianlah kita dipanggil untuk menyadari tanggung jawab kita secara utuh. Bahwa kita dipanggil untuk menyadari tanggung jawab iman kita dengan membangun relasi, menjaga relasi dengan Tuhan, tetapi juga sekaligus membangun dan membina relasi dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjaga keseimbangan hidup, supaya tanggung jawab kita atas hidup ini dapat diwujudkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keseimbangan hidup inilah yang perlu kita upayakan ada dalam penghayatan iman kita, sebagaimana yang diamanatkan dalam 2 bagian bacaan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana sikap terhadap sesama manusia. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40, Yesus mengatakan bahwa setiap pribadi harus menjalankan perannya dalam kehidupan bersama, dan bagaimana harus bersikap terhadap sesama, yaitu dengan memperlakukan orang lain dalam kasih serta penghargaan, menempatkan diri sebagai rekan seperjalanan dalam pengembaraan hidup ini. Karena hidup ini bukan soal kebutuhan dan kepentingan diri sendiri, tetapi hidup ini adalah juga tentang orang lain dalam pergumulannya. Semua sikap, semua peran yang kita lakukan terhadap sesama kita, Tuhan Yesus katakan bahwa itu adalah bentuk cinta dan ketaatan manusia, atau bentuk cinta dan ketaatan kita kepada Allah yang merupakan perwujudan dari pelayanan kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana sikap terhadap ciptaan yang lain. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan bahwa sungguh pun ada pengharapan di mana langit dan bumi baru akan dianugerahkan kepada kita. Bukan berarti bahwa hal itu akan membuat kita mengabaikan alam ciptaan Tuhan yang ada ini dengan merusak atau mengeksploitasi hutan dan tanah dengan sesuka hati. Namun sebaliknya kita terpanggil untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengusahakannya dengan penuh hikmat dan bertanggung jawab, sebagaimana yang dipesankan Allah kepada Adam ketika ia menempatkan manusia pertama itu di dalam taman Eden. Kita dapat bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 15. Dan kalaupun alam ini semakin rusak, maka panggilan kita adalah mari merawat, mari kita tetap menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan iman dan harap yang teguh bahwa Allah yang ada di tengah-tengah kita, bahwa Allah yang berdiam bersama-sama dengan kita akan mengerjakan pemulihan bagi dunia ini. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 bacaan ini memberi pemahaman pada kita
menjalani hidup dalam keseimbangan, bahwa menjalani keseimbangan hidup Kristen menjadi cara hidup yang bertanggung jawab, bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan bagi alam semesta. Bukan saja untuk pribadi kita, tetapi juga bagi semua orang dan bagi makhluk yang lainnya. Tidak mudah memang menjalani kehidupan yang seimbang. Namun bukan tidak mungkin. Mari memulainya dengan gaya hidup yang ramah terhadap kehidupan itu sendiri, sebagai panggilan hidup beriman. Terutama dalam melewati masa pandemi COVID-19 yang dari hari ke hari grafiknya semakin melonjak naik. Kita dididik untuk belajar menghargai hak hidup. Kita dididik untuk belajar menghargai hak untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat, hak untuk menjalani kehidupan dalam rasa aman dan seterusnya. Mari menghargai kehidupan ini, menghargai alam ciptaan Tuhan dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, dengan kita terus menanam, dengan kita terus merawat. Mari kita melakukannya dengan tiada henti-henti sampai pemulihan yang sempurna itu dinyatakan Allah bagi kita. Karena sesungguhnya pada kita pun telah dipercayakan tanggung jawab untuk mengerjakan itu, untuk melakukan itu sebagaimana yang dikatakan dalam nas pemimpin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita menjaga keseimbangan hidup beriman kita dengan memperhatikan baik itu kehidupan iman kita secara pribadi, kehidupan spiritual kita, maupun dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain dan dengan alam ciptaan Tuhan. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 462, bait pertama hingga pada baitnya yang keempat. Tolong aku Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita
menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami terus bersyukur dan berterima kasih bahwa di tengah-tengah situasi kami dalam berhadapan dengan penyebaran virus corona ini, Tuhan boleh melawat kami dengan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami yang beribadah. Menyadarkan kami, mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini, bahwa sesungguhnya panggilan iman kami itu tidak semata berkaitan dengan hal-hal ritual dalam kehidupan spiritual kami, tetapi panggilan iman kami hendaknya menyentuh akan relasi kami dengan sesama dan bahkan dengan alam ciptaan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami diajar oleh firman-Mu hari ini untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kami terpanggil untuk memperhatikan dan mempedulikan sesama kami manusia, tetapi juga kami terpanggil untuk merawat dan menjaga alam semesta ini bersama makhluk hidup yang lainnya. Karena ketika kami melakukan semua itu, ya Bapa, sesungguhnya kami telah melakukannya bagi Bapa di dalam surga. Kami sadar sungguh bahwa pengertian kami, hikmat kami terbatas untuk menyelami maksud terdalam dari firman kebenaran hari ini. Karena itu tetaplah menuntun dan menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami kesanggupan untuk merenungkan firman-Mu ini setiap saat, tetapi juga untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, hari ini juga kami bersyukur bahwa Engkau menghantar kami memasuki hari ketiga di tahun yang baru ini. Luar biasa penyertaan bagi kami. Luar biasa pengalaman iman yang Tuhan hadirkan di hidup kami. Bahwa kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan jikalau kami ada hari ini duduk bersama dalam sebuah persekutuan yang beribadah dalam rumah tangga kami masing-masing, kami percaya bahwa ini adalah karya Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Terima kasih untuk segenap kuat dan sehat yang masih diberikan kepada kami, yang boleh memungkinkan kami untuk menjalani kehidupan ini, bahkan untuk melakukan setiap panggilan dan tanggung jawab kami. Kami juga bersyukur untuk sukacita pertambahan usia hidup, usia perkawinan dari saudara-saudara kekasih kami yang berbahagia, untuk peristiwa-peristiwa istimewa yang boleh mereka alami. Kiranya berkat Tuhan ada atas mereka, memberkati mereka dalam masa kecil, dalam masa remaja, masa muda, dalam pekerjaan
pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam segala harapan dan cita-cita, Tuhan turut bekerja sehingga segala hal yang mereka harapkan dan cita-citakan itu boleh dapat terwujud dalam waktu pertenangan. Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi umat Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi mereka yang sakit. Entahkah mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, ataupun mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit. Baik mereka yang sakit oleh karena penyakit-penyakit yang mereka derita, maupun oleh karena COVID-19 ini. Tuhan bermurah hati untuk mereka, memberkati upaya pengobatan perawatan yang dilakukan oleh keluarga ataupun oleh para medis. Setiap tindakan medis yang dilakukan, kiranya Tuhan layakan semua itu untuk mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Tuhan terus menghibur mereka di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kuatkan iman percaya mereka, yakinkan mereka bahwa dalam pergumulan yang mereka hadapi, sungguh Tuhan tetap setia bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang ada di dalam kesendirian, para janda, duda, yatim piatu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, hibur dan tolonglah mereka. Lihatlah akan keberadaan mereka, lawatlah mereka. Ingatlah akan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja di mana-mana tempat, teristimewa dalam jemaatmu di sini. Setiap rumah tangga yang ada, mari Tuhan memberkati gerejamu dalam panggilan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga terus menyertai, Tuhan juga yang tetap memperlengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga panggilan pelayanan yang ada tetap dikerjakan dengan setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan tetap melindungi dan menaungi mereka dengan kasih-Mu, memberi hikmat-Mu atas mereka, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan bijaksana. Berbagai situasi yang terjadi di negeri kami ya Tuhan, kami juga tetap pertaruhkan dalam tangan-Mu. Tuhan mengerjakan apa yang terbaik bagi bangsa kami, dan Tuhan juga yang akan menolong bangsa ini keluar dari berbagai pergulatan, dari berbagai persoalan yang terjadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama. Seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, karya kami dimanapun Tuhan memanggil dan menempatkan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih dan pimpinan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, mengampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita membawa persembahan syukur kita, dan
Kidung Jemaat 299 kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mendoakan persembahan syukur kita. Allah Bapa di sorga, Allah yang menjadi sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur yang telah kami siapkan, yang telah kami asingkan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, berkati dan kuduskan, sehingga boleh dipergunakan untuk menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini, dan demi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di atas muka bumi. Berkati setiap saudara yang dipercayakan untuk mengelola persembahan. Berikanlah roh yang takut akan Engkau, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab dan di dalam rasa takut akan Tuhan. Terpujilah nama Allah sumber segala berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan 12 pasal pengakuan iman rasuli. Karena itu jemaat dimohon berdiri. Dengan hati dan mulut kita marilah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita pergi ke dalam kehidupan dan kerja kita, marilah kita menghayati dengan sungguh panggilan kita untuk membangun kehidupan yang berjalan dalam keseimbangan, yaitu kehidupan yang bertanggung jawab baik bagi diri sendiri, sesama, maupun ciptaan Tuhan dan alam semesta.
Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama-sama kita naikkan NKB 211, baitnya yang pertama, menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. NKB 211 bait yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.